Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan isu yang memang sedang hangat dibicarakan begitu ya. Bukan saja hanya di Buleleng tapi juga di seluruh Indonesia, karena memang ada beberapa resiko bencana yang terjadi begitu di daerah, dan termasuk yang kemarin baru terjadi di daerah Sumatera dan sekitarnya, yaitu banjir bandang yang menewaskan banyak nyawa begitu. Dan kita harus memitigasi resiko terjadinya banjir terutama di Kabupaten Buleleng ya, dengan dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu drainase perkotaan dan dampak sampah terhadap resiko banjir. Dan untuk membahas ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas PUTR Buleleng, Bapak Iputu Adipta Eka Putra, STMM IPO. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu, Mariska. Om Swastiastu, selamat tahun Sangsami, Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah hadir Pak di penghujung tahun ini ya. Terima kasih, ini di hari yang spesial kayaknya. Betul ya, di hari yang spesial Pak Kadis menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI dimanapun berada. Dan Pak Kadis tidak sendirian, nanti kita akan juga berbicara terkait dengan resiko sampah ini bersama dengan pendiri Ketua Bank Sampah Kaliber, Bapak Direktur kalau saya bilang ya, Pak Direktur Bapak Ketut Budiase. Om Swastiastu Pak Ketut. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ya Pak pagi ini untuk berbicara juga terkait dengan sampah. Baik, untuk pendengar yang akan bergabung nanti kita akan undang di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik, saya mau langsung ke Pak Kadis karena sudah sangat penasaran sekali nih Pak Kadis, kalau masyarakat biasa terutama masyarakat awam seperti saya ini berbicara tentang drainase itu mungkin hanya yang di pikiran saya tuh hanya saluran biasa begitu yang harus ada di setiap daerah begitu. Tapi sebenarnya sistem drainase kita di Kabupaten Buleleng itu seperti apa sih Pak Kadis, dan bagaimana kemudian sistem drainase ini bisa beresiko terhadap terjadinya banjir dalam suatu daerah? Silakan Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih Mariska. Jadi teman-teman dari pemirsa RRI, mohon izin kita sharing hari ini di hari yang luar biasa ini. Di penghujung tahun 2025 kita berjumpa kembali bersama rekan kami ada Pak Budiase dari Kaliber, berbicara masalah drainase. Ini masalah yang penting buat kita semua. Buleleng sebagai suatu kabupaten yang paling luas di Bali, kalau kita ngomong pengendalian banjir, kita punya strategi untuk penanganan banjir dan drainase. Jadi kita punya 3 waduk yang berperan sebagai pengendali banjir juga.
kita punya Waduk Tamblang, kita punya Bendung Roga, dan Bendung Titap. Ya. Nah ini luar biasa. Jadi ketika musim penghujan dengan debit yang tinggi, mereka menampung dengan kapasitas yang luar biasa, yang besar. Ketika musim kemarau, mereka mengalirkan air ini untuk support pertanian dan air bersih juga. Bahkan untuk Bendung Titap ini didesain untuk memwilayahi 2 kabupaten sebenarnya, Buleleng dan Jemberana. Ya. Disupport lewat pipa besar ke arah barat. Sekarang udah sampai di daerah Groga untuk suplai air. Nah, nyambung ke kita di kota. Nah, ini di kota drainase merupakan hal penting. Karena semakin kompleks suatu kota itu, semakin banyak permasalahan yang timbul. Di antaranya adalah drainase dan sampah yang muncul. Nah, kita di Buleleng berkomitmen untuk setiap tahun mengurangi titik banjir yang ada. Ya. Jangan sampai semakin tahun makin banyak titik banjirnya. Nah, kami Dinas PU seizin Pak Bupati tugaskan untuk menangani ini. Nah, kami sudah petakan di mana titik banjir per kecamatan. Plus juga paling penting di kota juga. Ya. Karena kota merupakan aktivitas yang sentral. Paling banyak penduduknya, paling banyak aktivitas, paling banyak pergerakan masyarakat di sana. Dan harus aman. Kita di Buleleng ada beberapa titik banjir yang sudah kita tangani. Sementara hasilnya kelihatan. Di Pantai Penimbangan misalnya, di Simpang 4 PP itu. Ya. Yang biasanya ketika hujan dikit sudah airnya meluap. Nah, kami dengan teman-teman, dengan tim kita Setungkara bisa menangani dengan membuat pintu air. Karena di titik itu fungsi drainase menyatu dengan fungsi irigasi. Di sebelah utara lampu merah PP itu Simpang PP masih ada sawah di sana. Ya. Sehingga teman-teman Subak masih butuh air di saat musim kering itu. Jadi mereka di saat musim kering mereka melakukan penutupan secara manual di lokasi drainase kami yang tinggi dimensinya. Itu 2 meter tingginya di sana. Mereka manual melakukan penutupan itu sehingga airnya masuk ke sawah. Namun ketika hujan, ketika musim hujan datang, mereka kadang-kadang lupa mengangkat karung-karung goni pakai tanah itu, sehingga itulah penyebab banjir sebenarnya. Nah, di tahun 2025 ini kita sudah bangun pintu air sebenarnya. Jadi kita kolaborasi sama teman Subak juga. Kalau mereka butuh air silakan tutup. Kalau kita mau buang air kita akan buka. Jadi sistem buka tutup ini luar biasa, dapat menjawab permasalahan. Kita bisa atur polanya kemana. Termasuk juga di Simpang 4 di Pemaron. Jadi kita sudah buatkan soretan sebenarnya gorong-gorong kerjasama dengan teman-teman dari Balai Jalan. Kita perbesar kapasitas gorong-gorongnya sehingga air bisa lebih cepat melintas di sana. Namun terkadang kalau kita lambat kontrol sampahnya, nah ini akan jadi sumbatan di sana. Nah, kami standby. Jadi sebelum hujan kita bersihkan maksimal, saat hujan kita siaga di sana sehingga dampak genangnya nggak banyak. Nah, ini penting buat kita semua. Kita juga kolaborasi sama teman-teman dari TNI Polri, dari masyarakat yang bantu kita juga di lapangan. Dan teman-teman dari balai juga, Balai Jalan. Kita kolaborasi karena Buleleng ini luas sekali. Dan juga teman-teman BPBD juga. Jadi kita kolaborasi dan teman-teman DLH yang sering kita sama-sama sehingga efeknya lebih singkat. Banjir itu di Buleleng harus hitungannya jam. Jangan hitungannya hari-hari. Kasihan masyarakat nanti. Dan kami pun juga harus turun ketika cuaca sudah mulai gelap. Kami langsung siaga 1. Kita tempatkan petugas-petugas di titik banjir. Kita patroli juga titik mana yang potensi banjir sehingga ketika kejadian kita lebih cepat tangannya. Seperti itu. Yang kedua, kita juga lewat regulasi. Nah, ini penting karena di kota sangat cepat sekali pertumbuhan pembangunannya. Baik itu perumahan, baik itu aktivitas barang dan jasa, perdagangan seperti itu. Nah, ketika ada pembangunan ini penting juga bagi si pengembang untuk diarahkan di mana dibuat drainase yang bagus, di mana buat jalan yang bagus dan jelas pembuangannya. Jadi ada petanya
di mana sungai terdekat untuk pembuangan airnya. Ini penting, makanya nanti ada izin tapak di sana. Itu yang mengkontrol. Dan di PBG juga, di setiap rumah yang akan membuat izin bangunan, itu mereka wajib juga membuat biopori, peresapan. Nah, minimal ada 3-4 titik lah, sehingga mengurangi debit yang keluar. Dan yang terakhir, seizin Pak Bupati, kita di tahun depan ini, tahun 2026, akan membuat suatu proyek yang terpadu. Apa itu? Jadi penataan kawasan titik nol Singaraja. Jadi kenapa kami sampaikan ini? Karena ini penting. Karena penataan kawasan titik nol Singaraja itu bukan hanya menata kawasan heritage, patung Singaraja dan Kantor Bupati, tetapi juga pengendalian banjir. Jadi kita akan buang air di atas itu, sodet ke Tukat Banyumale. Jadi mengurangi beban di kota nanti. Jadi akan jauh berkurang beban di kota, debitnya kita buang ke Tukat Banyumale, sehingga nanti teman-teman di daerah Anggrek, daerah Kampung Anyar akan sedikit menerima limpahan air. Nah, ini strategis buat kita. Astungkare mohon dukungan dari masyarakat kami, mohon restunya, sehingga nanti mudah-mudahan selesai dengan tepat waktu. Oke, baik. Ini menarik karena memang banyak juga nanti proyek-proyek yang diproyeksikan untuk mengurangi titik-titik banjir. Tadi yang menarik Pak Kadis juga mengatakan bahwa kita punya target bahwa setiap tahun itu titik banjir harus berkurang, jangan sampai bertambah. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau ke Pak Ketua dan juga pendiri Bank Sampah Kaliber, Bapak Ketut Budiase. Pak Ketut, ini kalau berbicara resiko sampahnya sendiri terhadap bencana itu bagaimana sih sebenarnya di Kabupaten Buleleng, terutama untuk di Tukat Munggu ya, karena memang Kaliber ini kan berada di Tukat Munggu. Untuk sampah-sampahnya ini apakah memang sudah dapat diolah sendiri oleh masyarakat atau seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu, kami dari Desa Kalibubuk. Oke, Kalibubuk maksud kami ya. Silakan. Nah, kami selama ini kita perhatikan dimanapun ada banjir, ya kalau dengar paling tidak 90% penyebabnya ya sampah juga kan, gara-gara alirannya yang tersumbat. Di samping memang memperkecil sekali drainasinya, yang paling penyebab utama ya yang lihat ya sampah. Kemarin kita juga di Desa Kalibubuk sudah ada pengerukan juga tukatnya. Nah, tapi Tiang sudah berpesan kepada seluruh masyarakat yang berada di sepadan sungai. Kemarin di tahun 2025 kita juga mengadakan sosialisasi di sana bahwa penyebab banjir ini memang sampah. Karena di daerah tepatnya di pinggir jalan, gorong-gorongnya kecil sekali Bu, dan pemanfaatan airnya juga masih sudah berkurang. Dulunya dimanfaatkan sebagai disubak, sekarang subaknya sawahnya sudah makin sedikit. Nah, sedangkan volume dari atas Desa Kayu Putih di sana sudah berubah Bu, dulunya pertanian, sekarang udah jadi rumah BTN seperti itu. Nah, kita juga dari pihak pengelola bank sampah dan juga di TPST selalu berupaya hal-hal yang vital itu yang kami garap, karena sebesar apapun kemampuan kami mengelola sampah di desa, tapi kalau bencana ada banjir, pasti yang penyebabnya sampah. Masyarakat semuanya tahu pasti penyebabnya sampah. Nah, dia udah wanti-wanti, tapi nah sepadan sungai Desa Kalibubuk itu semuanya masyarakatnya berlangganan sampah Bu. Jadi sampahnya dari mana? Saya nggak mau menyalahkan dari kiriman nih, warga kiriman kan nggak mungkin langsung menyalahkan seperti itu. Tapi kalau kita pasang palang air nggak mungkin juga, karena airnya debitnya besar Bu. Dan kita juga memanfaatkan air itu untuk di Subak Bali Bandung. Nah, karena yang paling rawan ya di sana. Dan yang satu ada lagi yang di Tukar Asangan, tukarnya memang besar. Kemarin gara-gara jembatannya terlalu pendek ya, gitu ya, rendah. Jadi ada bambu atau kayu aja tersumbat, jadi nyangkut, banjir jadinya Bu. Tapi kemarin udah dapat jembatan, jadi jembatannya udah tinggi dan bagus sekali. Terima kasih dari PU. Kita kemarin juga takut juga melihat karena besar sekali debit airnya Bu. Nah, karena kenapa kami khawatir, karena TPST kami ada di sana Bu. Karena kalau itu sampai meluap, TPST kami sana ada mesin banyak Bu. Dan jadi
terima kasih kepada PU udah ngasih bantuan jembatan di desa kami. Nah, kembali lagi ke masalah banjir ke gorong-gorong. Kita lihat sekarang Bu, sebesar apapun gorong-gorongnya, sebersih apapun, sekali aja bersih bisa Bu. Kita dari pemerintah desa bisa kok menganggarkan. Kita juga dari tim relawan bisa kok bekerja. Tapi nggak sekali Bu. Iya. Ini kan butuhnya berkesinambungan. Tapi inilah kita minta kepada masyarakat untuk kesadaran. Kami sering marah juga Bu, karena kami jadi relawan nggak digaji Bu, benar-benar. Dan kami juga bukan yayasan Bu, tapi kami memang benar-benar karena nyari sampah juga Bu, karena di sampah kan ada berkahnya juga, tapi 90% masalahnya di sampah gitu. Kayaknya dapat hanya sedikit Bu gitu. Iya, baik, terima kasih Pak Ketua. Ini menarik ya, 10% berkahnya, 90% masalahnya. Nah, ini kembali lagi Pak Kadis, kalau berbicara tentang sampah dan juga banjir, ini kan memang masih menjadi masalah begitu. Betul. Nah, ke depan itu selain memang fokus pada drainase dan lain-lain, ada tidak nanti sistem-sistem yang akan dibangun untuk mengendalikan sampah misalnya Pak Kadis? Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi betul, tadi nyambung dengan Pak Itu tadi kita memang betul kolaborasi kemarin di lokasi di Tukar Angsangan. Karena ada jembatan yang lama dan konstruksi yang mungkin ada kolom di tengah-tengah sehingga menghambat, kadang-kadang banyak sampah numpuk di sana. Emang banjir, jadi sempat banjir tinggi di sana. Tapi di sebelah utara ada potensi TPS 3R-nya di sana, ada setre dan sebagainya, ada hotel-hotel. Nah, kami di PU minta Pak Bupati lakukan penggantian jembatan. Kalau sudah selesai, Pak Bupati sudah meninjau lokasi tersebut. Nah, sekarang bagus, atau dia sudah aman, jalannya bagus, dan memberikan rasa safe buat masyarakat. Karena itu memang kita lakukan tahap demi tahap. Kemudian terkait dengan pengelolaan masalah sampah, memang kami dengan teman-teman DLH, jadi punya strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek kita bangun kurang lebih hampir ada 50 TPS 3R di seluruh Kabupaten Buleleng, dan hari ini pun TPS 3R di Anturan sudah launching. Jadi bisa menyerap sampah organik dan residunya yang dibuang ke TPA Bengkale. Jadi mengurangi beban TPA Bengkale. Jangka menengah kita juga sudah lakukan perluasan TPA Bengkale. Ini nggak boleh telat ini, karena kalau kita lihat di selatan sudah berat sekali permasalahan. Masyarakat sudah banyak komplain. Nah, kita di Buleleng memang banyak pasti ada komplain, tetapi kita bahu-membahu dengan seluruh stakeholder menyiapkan strategi jangka menengah dengan memperluas TPA dulu, dan tetap mengedukasi masyarakat, edukasi ke seluruh kecamatan dan desa-desa bahwa penting untuk melakukan pemilihan sampah. Bahkan jangka panjang sudah kita siapkan juga. Nanti Bapak Bupati dan investor sudah ada MOU untuk penanganan masalah sampah secara permanen. Nanti diolah menjadi urea dan juga bahan bakar. Nanti urea ini bisa mensupport untuk pertanian Buleleng. Nah, kita kan dalam pertanian ini banyak buah-buahan yang bisa kita jadikan tempat untuk pupuk-pupuk ini, pupuk organik ini semuanya. Jadi aman buat semuanya dengan harga yang murah nanti. Mereka butuh sampah 250 ton per hari. Nah, kita sampah di Buleleng memang seperti itu rata-rata. 200 sampai 250 ton per hari. Mereka siap untuk mengelola sampah secara permanen, jangka panjang, bahkan nanti mendapat tambahan PAD malah kita. Jadi kita balik situasinya. Pemerintah tidak akan keluarin biaya untuk di TPA, tapi malah mendapat manfaat PAD dari atas mereka, seperti itu. Masih banyak potensi yang bisa kita lakukan sebenarnya di TPA tersebut. Karena TPA tadi betul Pak Tut bilang ada sebenarnya rezeki di sana juga yang masih bisa kita optimalkan. Tapi dengan teknologi kita maksudnya. Seperti itu. Mungkin itu. Iya, baik. Sistem ini sangat mutakhir ya Pak Kadis ya. Bagaimana bisa mengolah sampah itu secara permanen nantinya begitu, terutama untuk daerah Bali yang memang sudah dalam tanda kutip darurat sampah begitu ya. Saya mau kembali ke Pak Direktur nih. Pak Direktur, kalau selama ini kan memang upaya-upaya untuk membatasi sampah sudah ada dengan cara ke bank sampah begitu ya. Nah, ini kalau untuk
menggerakkan masyarakatnya untuk mengolah sampahnya sendiri itu kalau untuk di daerah Bapak di Kalibubuk itu bagaimana Pak? Apakah memang sudah ada memang gerakan-gerakan itu? Baik Ibu, terima kasih. Benar Bu, di Desa Kalibubuk kami selalu berupaya dengan Pak Mekal, dengan beberapa relawan juga dan juga beberapa, karena kalau di desa ya namanya relawan rela semua Bu, nggak bisa sampai tenaga saja dan juga uangnya harus keluar Bu. Jujur Bu, karena kemarin kita kolaborasi dengan pihak pemilik Mentari, kemarin kita mementari Baran Kitchen. Nah kita coba itu karena kita beli sudah merasa sekali buang sampahnya susah. Nah kita coba pelihara ayam Bu. Paling tidak nggak usah dah ngurusin orang lain, sampah sendiri aja kan. Nah jadi restoran itu mampu mengelola sampah organiknya sendiri menjadi pakan ayam. Kita kasih edukasi dan kita nambah terus ayamnya. Nah kemarin juga kita tambah dan ternyata masuk akal Bu. Mudah-mudahan dengan itu sukses bisa ditiru oleh masyarakat lain. Nah kemarin kita juga bersama Pak Kadus Kalibubuk berikan dia bantuan ayam seperti itu kepada warga yang difabel. Jadi dia memelihara ayam. Karena selama ini masyarakat rajin nonton di YouTube bahwa dengan 10 ternak ayam bisa jadi 1 miliar kan, seperti sebenarnya bagus seperti itu. Tapi kami nggak semata-mata bisnisnya ayam, tapi bagaimana sih mengelola sampah sendiri. Kalau tiang sendiri masih takut berbicara sampah Bu, apalagi diundang kayak sekarang aja takut Bu. Nah, karena mengelola sampah di desa kami aja masih susah. Jangankan di desa Bu, sampah kami yang di rumah sendiri dengan menambahkan tebu, biopori dan bank sampah masih ada Bu. Seperti sampah residu masih kita keluarkan juga. Karena istri masih aktif, anak juga masih, kan jadi ada sampah residu masih tetap. Jadi kita nggak bisa ngomong sok-sokan gaya biar seperti di luar negeri nih, karena terbukti dengan secanggih apapun teknologi nggak mampu mengelola sampah Bu. Karena kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing. Nah, karena kembali lagi kalau kami diundang kenapa rasa takut, karena beda tempat, beda cara pengelolaan sampahnya Bu. Kita dengan di Desa Kalibubuk mungkin dengan dibandingkan dengan warga di Banyuasi pasti beda Bu. Di Kalibubuk dengan biaya sampah yang cukup mahal, dan apalagi sekarang di tahun 2026 mau tidak mau masyarakat harus memilah sampah Bu. Kalau tidak dipilah gimana Pak? Dia kena iuran mahal Bu, sampai ke angka ratusan ribu. Terus kalau dipilah gimana? Dia kena setengah, mungkin bisa sampai 0. Dan kita juga bisa gratis Bu. Jika memang benar-benar masyarakat mau memilah sampah, residunya kita ambil. Baik. Residunya harus dibawa ke tempat sampah kami di TPST. Tapi residu benar-benar residu, dan dia sudah mencantumkan, memperlihatkan KTP-nya. Karena kita juga di Desa Kalibubuk cepat sekali Bu, penduduknya banyak, tiang aja nggak tahu ini siapa sebenarnya gitu. Oh ternyata orang Kalibubuk gitu. Jadi makanya kita minta KTP-nya berapa, dan juga karena tempat kami adalah, kami bukan tempat pengolah sampah itu bukan semata-mata akan menyelesaikan masalah sampah, tapi itu sebagai sarana edukasi Bu di desa. Kalau kami tidak mampu menyelesaikan masalah sampah di desa, paling tidak kami mampu menyelesaikan tugas sekolah anak-anak Bu. Karena banyak anak-anak yang belajar ke sana melihat bagaimana sih pengelolaan sampah di Desa Kalibubuk, dan jujur belum bisa Bu. Makanya kami saat diundang kenapa sering menolak jadi narasumber di desa kami, saya belum Bu. Karena banyak orang yang ngaku menjadi relawan sampah, kerjanya keluar desa, tetapi desanya sendiri nggak digarap. Nggak usah seperti itu. Makanya yang berpikir dulu pakai diri sendiri. Kalau diri sendiri udah merasakan, keluarga udah, desa pasti Bu. Makanya yang selalu ditanya sama Pak Mekel, Ketut butuh lagi berapa uang? Saya nggak butuh uang Pak, tapi butuh perubahan. Perubahan apa? Perubahan masyarakat yang mau memilah sampah. Karena hal yang paling banyak mengeluarkan biaya selama ini yang memilah Bu. Kami tenaga pemilahnya aja 6 orang, itu kewalahan Bu. Apalagi nanti tahun 2026 TPA di Bengkale akan menerima cuma residu. Jadi kami harus benar-benar residu saja yang saya kirim. Kalau sekarang kan kami ngirim residunya dari 1 minggu itu bisa 2 kali. Saya berusaha sekarang sekali saja ngirim. Karena mau tidak mau kita harus punya TPA juga. Karena apalagi kami di daerah pariwisata Bu. Kalau kami disuruh pakai insinerator nggak mungkin Bu.
Di depan TPST kami ada villa juga, ada hotel. Jadi kan nggak mungkin kami harus pakai insinerator. Sehebat apapun namanya insinerator, pasti ada asapnya, Bu. Karena selama ini kenapa sih regulasi insinerator nggak diizinkan? Iya. Karena siapa sih pakai tolak ukurnya, berapa sih nanti uji emisinya, kan belum ada juga. Tapi emang sebenarnya sih setelah kami lihat pengelolaan sampah yang terbaik apa sih, dibakar, Bu. Iya. Oh iya, Pak. Ya paling cepat, Bu, paling cepat hilang itu maksudnya. Tapi masalahnya paling besar, Bu. Iya. Karena polusi yang terhebat kan polusi mata, Bu. Iya, Kalau mata kita udah melihat nggak bagus kan, sampai ke mata pencaharian kita juga. Apalagi kami, Bu, di Lopina, namanya pariwisata kalau nggak bersih, udah, Bu, pasti nggak ada yang berkunjung gitu kan. Ya, baik, terima kasih ya Pak Ketua. Ini lumayan membuka insight-insight baru begitu ya, bagaimana kemudian mengolah sampah. Itu yang paling penting adalah memilah, dan yang paling penting lagi mengurangi ya Pak ya. Betul. Mengurangi gitu. Jadi bagaimana kesadaran kita untuk bisa mengurangi timbulan sampah. Baik, kita undang pendengar juga Pak Kadis, Pak Ketua, untuk ikut bergabung. Mungkin Anda mempunyai atensi juga ini terkait dengan bagaimana sistem drainase kita nanti di Kabupaten Buleleng, atau mungkin Anda juga mempunyai permasalahan di daerah Anda, tempat tinggal Anda terkait dengan sistem drainase yang mengakibatkan meningkatnya resiko banjir, dan juga bagaimana untuk dampak dari sampah ini. Kami undang atensi Anda pendengar di 24644 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Dan Anda juga bisa menyematkan komentar Anda karena siaran ini disiarkan langsung secara live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda. Kami nantikan atensinya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan kita juga masih bersama dengan Kepala Dinas PUTR Buleleng, Bapak Iputu Adipta Eka Putra STMM IPU, dan juga pendiri sekaligus Ketua Bank Sampah Kaliber dari Desa Kalibukbuk, Bapak Ketut Budiase. Kami undang atensi Anda pendengar di 24644 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp. Kita sapa dulu pendengar pertama kita yang ada di via WhatsApp. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mariska, Iya. dari Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Silakan Bapak bersama dengan Pak Kadis PU dan juga pendiri sekaligus Ketua Bank Sampah Kaliber. Nggih. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, Swastiastu. Pak Nyoman, nggih. Kepala Dinas PUTR Buleleng dan juga manajer Bank Sampah Kaliber. Terima kasih Bapak dan andi-andinya ada di RRI Singaraja Nggih, siap Pak. untuk menyampaikan informasi-informasi, sosialisasi untuk penanganan bencana di Buleleng. Kami melihat bahwa banjir di daerah kami di Bakti Seraga penyebabnya sama seperti tahun lalu, karena tersumbatnya saluran sungai karena sampah dari hulu, di mana masih kesadaran masyarakat yang sangat kurang sekali membuang sampah. Upaya-upaya Bapak lakukan, kami sudah sangat setuju sekali, di mana pemecahan air sudah dilakukan dengan baik. Namun sampah-sampah dari hulu inilah yang menyebabkan banjir yang terjadi pada waktu ini. Itu kami apresiasi juga pada staf Bapak yang telah dengan sigap untuk melaksanakan tugasnya mengantisipasi sehingga banjir di Bakti Seraga dapat diatasi dengan baik. Tentunya juga penyebab daripada banjir di daerah kami adanya drainase yang kurang optimal. Banyak terjadi saluran-saluran air untuk subak yang tidak berfungsi, sekarang beralih menjadi lahan pekarangan masyarakat. Ini yang juga penyebab
terjadinya banjir di wilayah kita. Tentunya kami mohon kepada pihak Subak juga agar tetap memfungsikan saluran air yang tidak berfungsi untuk aliran sawah agar tetap digunakan untuk saluran air di musim. Ini juga penyebab. Dan juga penyebabnya adalah mengurangi sungai-sungai sehingga saluran sungai menyempit. Ini juga penyebab. Tentunya sekarang bagaimana kita di masyarakat dan semua pihak agar dapat mengantisipasi banyak itu. Dan juga kami sangat berterima kasih pada Bapak Ketua Budiase dan Manajer Sampah sudah dapat membantu dalam pengolahan sampah sehingga pengurangan sampah di masyarakat dapat dikurangi. Di sini kami ada pertanyaan pada Pak DPR. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk ke depan agar dapat mengurangi antisipasi banjir yang terjadi di wilayah, agar tidak terjadi seperti di daerah lain. Sangat memprihatinkan. Tapi kita bersyukur di wilayah tidak terjadi hal seperti itu. Tentunya mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami akhiri dengan pramusanti. Om Santi Santi. Om, terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana menyoroti beberapa hal begitu terkait dengan drainase, kemudian juga sampah. Ini bagaimana langkah-langkah ke depannya yang akan dilakukan begitu ya. Dan untuk pendengar lainnya silakan kami undang kembali untuk atensi Anda di 24644 serta di via WhatsApp kita tentunya di 081 1399 9790. Anda bisa ikut bergabung, ikut beratensi juga, nanti akan langsung ditanggapi oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Baik, sebelum kita sapa pendengar lainnya, kita akan rehat sejenak dulu Pak Kadis, Pak Ketua, dengan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, karena informasi dan inspirasi masih bersama saya Rizka Desiandra, dan kita juga masih bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1, Bapak Kepala Dinas PUTR Buleleng, Bapak Ibu Tu Adipta Eka Putra, STMM IPU, dan juga pendiri Ketua Bank Sampah Kaliber, Ketut Budiase. Kita masih berbicara terkait dengan drainase perkotaan dan juga dampak sampah terhadap resiko banjir. Tadi sudah ada Pak Nyoman Sudarsani yang bergabung, Pak Kadis. Kita beri tanggapan dulu ya Pak Kadis ya. Mungkin ini menjadi kekhawatiran beliau melihat mungkin berita-berita yang beredar di luar sana, bagaimana sistem air itu agar tetap bisa dikontrol dan tidak menimbulkan bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Silakan Pak Kadis bisa memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsani di Bakti Sraga. Jadi beliau memang pemerhati ini masalah dan langsung di lokasi tinggalnya. Jadi, terima kasih, tadi ada apresiasi buat kami dan tim kita di lapangan. Jadi memang betul daerah Bakti Sraga ini memang rawan banjir karena limpahan dari daerah hulu. Jadi kita ada beberapa langkah yang akan dapat kita antisipasi ke depan. Yang pertama, ke depan kita akan optimalkan pembangunan pintu-pintu air di saluran di atas. Karena sekarang sudah kita buat berapa pintu air untuk mengalihkan arus air ke sungai terdekat. Jadi beban nanti di daerah Sraga lebih kecil. Yang kedua juga ke depan kita akan optimalkan mungkin membangun embung-embung, cubang-cubang untuk menampung air. Ada kolam retensi juga sehingga orangnya debit juga ketika curah hujan tinggi seperti itu. Lanjut juga mungkin ada edukasi di media sosial. Karena sekarang kan memang zaman medsos ini. Kita banyak buat film-film pendek untuk menggugah masyarakat agar turut menjaga saluran yang bersih, tidak buang sampah sembarangan, tidak menebang pohon tapi kayunya dibuang ke pohon. Nah ini banyak ini kita temukan di saluran kita ada gelondongan, kayu gelondongan besar-besar, bahkan dahan-dahan pohon yang cukup besar juga dibuang ke saluran. Nah petugas kami kadang-kadang kelabakan ini untuk angkat itu dari bawah. Bahkan sering kita temukan kasur, potongan kursi Pak. Kadang-kadang sedih lihat di lokasi. Kemarin pada saat sempat ada kejadian banjir, kita angkut 3 truk sampah. Terus di Bakti Sraga aja 3 truk sampah kita angkut bersama masyarakat kolaborasi untuk bersihkan sampah. Kemudian juga yang paling penting adalah jadi di sana ada namanya Forum Dan Bukit. Jadi di Bakti Sraga naik ke atas Panji, terus juga Wonogiri, Ambengan, ada persatuan antar desa namanya Forum Dan Bukit yang dibentuk oleh Pak Bupati yang menjaga hutan di atas ini. Bahkan teman-teman Mekel sangat solid dan setiap Jumat mereka ada gerakan tanam pohon luar biasa ini. Dibantu oleh para donatur dan sebagainya, sehingga tetap menjaga hijau di atas. Jadi daerah hulu kita jaga di atas. Kita punya 2 danau di atas itu, danau Buyan Tamblingan, yang nggak boleh diambil secara langsung untuk manfaat yang terjaga ini. Yang boleh itu cuma mata airnya, yang kita manfaatkan untuk air minum dan sebagainya. Nah ini penting untuk sustain development ke depan. Jangan sampai nanti mata air, sungai jadi kering, nanti jangan. Kita pertahankan hutan untuk sebagai peresap air dan paru-paru untuk oksigen. Nah mungkin itu sebagai langkah-langkah kita ke depan, termasuk yang paling penting adalah kita kolaborasi antar semua stakeholder, antara kami, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis lingkungan. Yuk bersama-sama jaga alam Buleleng ini, mumpung masih belum parah ini. Jadi kita kawal sama-sama sehingga ke depan Buleleng makin paten ke depan. Seperti slogan kita ya Pak. Siap. Buleleng paten tentunya. Kita ke Pak Ketua Bank Sampah. Tadi beliau stretching pada upaya-upaya apa sih langkah-langkah ke depannya akan seperti apa dengan pengelolaan sampah untuk mengurangi resiko banjir. Silakan Pak Ketua. Kalau menurut dia sih Bapak, jadi dia minta seluruh masyarakat Buleleng paling tidak kelola sampah sendiri. Kalau belum mampu mengelola sampah sendiri, dipilah dulu sendiri. Coba belajar memilah.
Tapi kalau belum juga mampu kedua hal itu, paling tidak nyampah sembarangan. Ya, betul. Karena banyak sekali orang yang nyampah sembarangan dalam artian rumahnya iya pang kedas tapi desa anak lain pang daki. Simpel padahal tapi susah. Iya, betul. Jadi bentuk kesadaran itulah yang paling penting. Jadi dia tidak minta banyak sekali karena anggaran di desa ada, di tiap desa itu ada anggaran untuk pengelolaan lingkungan. Tapi anggaran itu akan mubazir jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Jadi ngomongin sampah adalah ngomongin hal yang paling susah sekali sebenarnya Pak Kades. Saya juga merasa takut aja sekali ngomongin sampah. Jadi mungkin karena sampah ini dianggap, kalau orang Belanda ngomong batak kan seperti itu, batak lu serem kan ya. Tapi kenyataannya setiap orang tidak mampu mengelola sampahnya sendiri. Tetapi kalau tinja nggak pernah disampaikan batak tai mohon maaf kan seperti kan nggak pernah kan. Tapi kalau batak lu serem deh kan seperti itu. Jadi kata batak tuh yuk kita hilangkan. Cuma itu emang perlu, sekali lagi emang perlu butuh kesadaran yang emang benar-benar dari hati Bu, karena namanya sadar itu kan kadang sadarnya ngurusin orang lain Bu gitu. Tapi dia lupa ngurus diri sendiri kayak orang ngibarin bendera. Dia sibuk menurunin bendera orang lain tapi bendera dia nggak pernah dikibarkan. Jadi nggak pernah naik jadinya kan gitu. Dia minta kesadaran. Nah hari ini juga ada kegiatan penutupan akhir tahun di Eks Pelabuhan Buleleng. Nah kita perhatikannya di mana? Kita lihat di media sosial nanti pasti ada sampah berserakan yang disalahkan pemerintah. Padahal tempat sampah ada Bu. Jangankan masyarakat kita suruh milah, membuang sampah pada tempatnya banyak. Di mana makan, di mana minum ditaruh di tempat. Tapi mintanya dia biar seperti di luar negeri. Kembali lagi kan kesadarannya kan. Kok nggak kayak di luar negeri? Tapi mentalnya belum siap. Nah, Pak Kades DLH tadi berpesan bahwa nanti akan disiapkan bak penampungan sampah yang namanya LHC. Di sana juga akan disiapkan keranjang-keranjang sampah. Memang sih target pertama ya mengurangi penggunaannya. Tapi yang namanya ada event, orang berkunjung ke sana, dari UMKM juga menyuruh orang berbelanja lebih kreatif lagi dengan dagangannya kan seperti itu. Jadi secara otomatis timbullah sampah. Tapi paling tidak masyarakat yang minta, kalau belum bisa memilah yuk buang pada tempatnya. Kecil sekali tapi besar dampaknya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ketua atas tanggapannya ini. Upaya yang kecil sekalipun itu sudah akan berdampak besar ya untuk lingkungan, terutama dalam mengurangi timbulan sampah. Sebelum kita sapa kembali tadi saya terpotong Pak Kades mengatakan bahwa di tahun depan nanti akan ada regulasi bahwa setiap rumah harus mempunyai biopori. Rumah yang akan dibangun harus memiliki biopori dan beberapa regulasi lainnya yang perlu terhadap lingkungan begitu Pak Kades. Pak Kades mungkin bisa diperjelas lagi nih untuk aturan itu apakah memang akan berlaku per tanggal 1 Januari atau mungkin ada lagi relaksasi lainnya. Silakan Pak Kades. Iya, makasih Mbak Rizka. Sebenarnya sudah kita mulai sebenarnya. Jadi setiap pemohon yang mengajukan PBG namanya, persetujuan bangun gedung, kita wajibkan di gambarnya itu sudah ada biopori. Tergantung dari luasan juga. Kalau misalnya 1 are tanahnya yang paling ada 2 lah minimal. Jadi turut mengurangi debit air keluar. Kalau lebih luas lagi kita tambah lagi. Dan kita pantau di lapangan. Kalau dia nggak ada biopori kita nggak keluarkan izinnya. Seperti itu. Jadi itu usaha-usaha yang pemerintah yang secara nyata hadir untuk ikut mengelola alam ini. Terkait dengan masalah banjir, masalah sampah. Nah sampah juga penting ini. Kita ada sampah plastik yang utama. Nah kami di PU sejak dari 4 tahun lalu sudah menginovasi jalan cantik namanya. Jalan cantik, jadi jalan dengan aspal hot mix plastik. Nah kita di Bali kita cuma boleh yang eksekusi ini. Contoh lokasinya adalah di jalan menuju Pura Segara Rupa. Itu 15 km. Sekarang udah hot mix bagus, licin halus. Itu campuran aspal plastik di sana. Jadi 1 kilo jalan panjang kita habiskan juga 1,2 ton sampah plastik di sana. Artinya apa? Artinya PU hadir langsung untuk ikut menyerap sampah plastik yang memang nggak bisa diurai. Tapi langsung juga ada dampak struktur untuk memperkuat umur ekonomis jalannya di sana. Dampaknya apa? Dampaknya adalah umur jalan makin panjang.
biaya untuk pemeliharaan makin berkurang. Dan biaya ini bisa kita pindahkan ke ruas-ruas lain untuk pemeliharaan jalan. Contoh lain juga ruas di TPA Bengkale. Itu juga jalan dari aspal plastik juga. Kita sudah punya hampir 15 ruas sampai 20 ruas di Buleleng ini yang dari aspal jalan cantik itu. Dan namanya luar biasa. Kami dengan teman-teman di rumah plastik kolaborasi menyerap plastik di Buleleng untuk infrastruktur kita. Bahkan nanti di Ranti 0 Singaraja nanti ada spot-spot tertentu yang dari juga campuran plastik. Sampah plastik. Okay. Jadi kita memang kolaborasi untuk lingkungan yang bagus ke depan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kadis, dan kita harapkan semoga memang ini bisa efektif ya Pak ya, diberlakukan begitu di setiap bangunan yang ada. Dan mungkin juga banyak juga nih Pak Kadis yang kami lihat begitu ya, masyarakat juga tahu ada beberapa yang memanfaatkan sepadan gorong-gorong itu untuk dijadikan aktivitas. Nah itu apakah diperbolehkan atau tidak itu Pak Kadis? Ya, untuk masyarakat yang akan menaruhkan sepadan itu untuk aktivitas sosial maupun ekonomi harus diizin dulu. Jadi mereka ke PU mohon surat, kita kaji secara teknis. Apakah layak atau nggak layak, boleh atau nggak boleh. Kalau untuk kepentingan umum boleh, tapi untuk kepentingan pribadi mungkin belum. Dan mereka ada kewajiban nanti untuk juga, misalnya ketika kami izinkan, mereka ada kewajiban untuk konstruksi, untuk pengamanan, untuk pengalihan arus air seperti apa. Itu aja kajian teknis seperti itu. Baik. Jadi nggak sembarangan, ada regulasinya. Nah itu penting ya Pak Kadis ya diketahui, karena memang ada beberapa daerah, terutama di daerah Jalak Putih itu Pak Kadis ya, ada beberapa gorong-gorong yang mungkin dibangunin secara personal begitu untuk keperluan mereka. Nah itu perlu dikaji juga ya Pak Kadis ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Kadis atas tanggapannya. Kita bacakan dulu beberapa komentar dari warganet warganet di YouTube RRI Singaraja Official tentunya. Terima kasih kami ucapkan untuk Adit ya, mantap untuk beberapa terobosannya. Kemudian juga ada yang mengagus yang mengatakan bahwa semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat, jangan buang sampah sembarangan biar tidak banjir, mari kita bersama-sama jaga kebersihan. Terima kasih. Kemudian Edi, tetap semangat untuk keperluan sampah ya, agar tetap bisa melakukan aktivitas. Dan juga ada Adit juga yang mengatakan bahwa drainase perkotaan memang harus diperhatikan biar kota ini bebas dari banjir, dan kembali kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan. Baik, terima kasih supportnya, dan juga terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, yang sudah ikut beratensi juga kami ucapkan terima kasih. Dan tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 nih Pak Kadis ya, berakhir pula juga untuk dialog Hai Bali Ken kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu closing statement dari kedua narasumber kita pendengar untuk di topik kita, yaitu drainase dan juga dampak resiko sampah untuk menekan angka terjadinya banjir di Kabupaten Buleleng dengan berbagai terobosan dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kita akan dengarkan closing statementnya mungkin terlebih dahulu dari Pak Ketua dulu, Pak Ketua Bank Sampah Kaliber, silakan bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Untuk di closing statement kami hanya sedikit saja kepada masyarakat Buleleng semuanya, ingatkan konsep kita terhite karane, bahwa kepada Tuhan berapa kita punya uang, kadang kita ngebon bisa kan untuk hari raya galungan. Pada manusia teman datang bir datang langsung kan. Tapi kepada lingkungan coba sedikit saja kepada lingkungan. Karena kenapa dia ngomong gitu, dia juga di iuran sampah, kadang orang mau bayar iuran sampah 30.000, kadang nggak mau. Padahal kalau kita hitung-hitungan hanya Rp1.000, tapi kalau beli rokok berapa batang sih dia mampu, kok mampu. Kecil sekali tapi besar. Tapi konsepnya bagus sekali, terhite karan kan seperti itu. Yuk kita tingkatkan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan ini. Apapun yang kita buat kepada lingkungan nggak pernah diam. Satu, kita berbuat kepada lingkungan, kita udah ngebon Bu. Oksigen kepada yang baik kan seperti itu kan, kita udah utang. Jadi yuk urus dulu sampahmu sendiri, baru urus orang lain. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Bank Sampah Kaliber ya, Pak Budiase.
untuk closing statementnya, urus dulu sampahmu sendiri, baru mengurus sampah orang lain, gitu kan. Nah, sekarang kita dengarkan juga untuk closing statement dari Pak Kadis PUTR Kabupaten Buleleng, Bapak Adifta Eka Putra. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi drainase, sampah dan banjir adalah musuh kita bersama ini. Yuk sama-sama kita gotong royong, bahu-membahu demi Buleleng Paten. Makasih. Oke, mari kita bahu-membahu untuk Buleleng Paten. Dan dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Kadis PUTR sekaligus menutup kebersamaan kita dalam dialog Hai Bali Ken pagi hari ini, dan juga menutup untuk tahun kita ya Pak ya. Ini dialog terakhir di tahun 2025. Selamat tahun baru. Spesial nih didatangi langsung oleh Pak Kadis. Selamat tahun baru Pak Kadis. Baru semuanya, sarang sami. Ya, semoga lebih paten ke depannya dengan berbagai regulasi dan Buleleng Pak Paten. Buleleng Paten. Pak Direktur juga terima kasih ya. Selamat tahun baru Pak. Semoga lebih sabar lagi menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Baik, selepas ini jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, karena kami masih akan menghadirkan rangkaian acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.